Hari ini tanggal 4 Juni tahun 2023, kita telah dipertibakan Tuhan di awal bulan Juni di pertengahan tahun 2023. Maka sebagai anak-anak Tuhan yang telah mendapatkan anugerah keselamatan dalam hidup, kita patut bersyukur atas segala perkara kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita sampai di pertengahan tahun ini. Bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, Roh Kudus terus menuntun, menyertai, menopang dan menolong. Dan itu pengakuan iman yang harus kita aktakan pada kebesaran Tuhan yang Dia nyatakan di sepanjang kehidupan kita. Dan di hari ini, lewat pembacaan firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 33 sampai 36, kita akan melihat kembali dan belajar tentang karya Roh Kudus bagi kehidupan para murid, tetapi juga bagi orang percaya dalam menjalani panggilan untuk bersaksi bagi Kristus di dunia di mana kita ditempatkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Pentakosta merupakan peristiwa yang luar biasa bagi kehidupan umat percaya. Karena Pentakosta memberi makna penting bagi kehidupan kita, di mana kita menerima kuasa dari tempat tinggi untuk menopang dan menolong kita menjalani hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan bagi kita di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan kecemaran. Bahwa Roh Kudus yang dicurahkan bagi para murid dan orang percaya memberi sebuah perubahan hidup, supaya dengan perubahan itu kita akan mampu dan mengalami tindakan-tindakan iman dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Roh Kudus memberi kita kemampuan, keberanian untuk menjadi murid-murid Kristus yang terus bersaksi tentang kebenaran Allah di tengah kehidupan kita lewat tutur kata, perbuatan, dan sikap hidup kita. Maka di hari ini kita akan melihat bagian firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 33 sampai 36 yang merupakan bagian dari peristiwa di mana khotbah Petrus dilakukan bagi segenap orang percaya yang hadir di Yerusalem pada saat itu ketika terjadi hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Dan 4 ayat dari Kisah Para Rasul pasal 2 ini tidak terlepas dari ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya bagian Kisah Para Rasul pasal 2 tentang bagaimana Roh Kudus dicurahkan dan bagaimana dampak dari pencurahan Roh Kudus itu bagi para murid dan bagi orang-orang percaya. Penekanan di ayat 33 sampai 36 bagian firman kita merupakan sebuah penegasan yang disampaikan oleh Petrus dalam khotbahnya saat itu tentang Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematiannya dan dimuliakan. Dia ditinggikan melalui peristiwa kenaikan ke sorga untuk menerima Roh Kudus dan pemenuhan janji Allah mengenai Roh Kudus yang juga telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel dalam Yoel pasal 2 ayat 29, lalu dikutip oleh Petrus dalam khotbahnya pada ayat 17 Kisah Para Rasul pasal 2, bahwa Kristus yang ditinggikan menerima janji Roh Kudus yang secara esensi menyatakan keberadaannya dalam keinsaniannya sebagai seorang manusia. Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah
yang mengandung makna bahwa melalui pencurahan Roh Kudus menunjukkan akan dirinya sebagai Mesias anak Allah yang dimuliakan, yang kini duduk di sebelah kanan Allah dan mendoakan wakil-wakilnya di bumi ini, yaitu para murid dan kita sebagai orang yang percaya, supaya kita mampu bersaksi tentang siapa itu Yesus yang kita imani dalam kehidupan kita, bahwa semua orang yang oleh Kristus datang kepada Allah akan diselamatkan dalam kehidupan yang kekal. Pencurahan Roh Kudus oleh Yesus menunjukkan bahwa Dia sungguh-sungguh adalah Mesias yang dimuliakan, yang kini duduk di sebelah kanan Allah. Sejak baptisan Yesus hingga hari Pentakosta, Roh Kudus tinggal di atasnya sebagai Kristus. Dia yang diurapi oleh Roh Kudus, kini ia hidup di sebelah kanan Allah Bapa untuk mencurahkan roh yang sama atas mereka yang percaya kepadanya, termasuk Bapak Ibu jemaat dan saya. Roh Kudus dicurahkan agar supaya Roh Kudus menyampaikan kehadiran Kristus kepada orang-orang percaya dan memberi kuasa kepada mereka untuk meneruskan apa yang dilakukan Yesus di tengah dunia ini. Dan karena itu kita ditugaskan ketika menerima Roh Kudus untuk memberitakan Kristus lewat kesaksian-kesaksian kita dimanapun kita berada. Bahwa dalam kesaksian hidup kita maka orang lain akan mengenal siapa Kristus yang kita imani dalam kebesaran kuasanya bagi manusia dan dunia. Dalam ayat 34 bacaan kita, Petrus menegaskan kepada semua orang percaya saat itu tentang pengakuan Daud bahwa Yesus layak untuk ditinggikan dan dimuliakan dan patut menerima kehormatan dari Allah dengan berada di sisi kanan Allah. Dan melalui Kristus, setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh keselamatan. Dalam ayat 35 Allah menempatkan Yesus di sebelah kanannya adalah kehormatan yang patut diterimanya, sebab tugas pengutusan telah Dia kerjakan dengan selesai dan sempurna di dunia. Dia melewati setiap proses panggilan pengutusannya sebagai Mesias, tetapi juga sebagai Kristus yang mati, bangkit dan naik ke sorga bagi kehidupan kita manusia. Dan di ayat 36 Petrus menegaskan kembali bahwa seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus Kristus yang telah disalibkan itu telah menjadi Tuhan dan Kristus atas kehidupan manusia. Allah sudah memuliakan Kristus sedemikian rupa sehingga menjadikannya Tuhan dan Kristus. Dia menjadi Tuhan bagi semua orang, dan Allah memuliakan Dia yang telah disalibkan. Tetapi salib itu membawa Kristus kepada sebuah kemuliaan yang kekal yang Allah nyatakan dan perlihatkan bagi para murid dan pada semua orang yang menyaksikan peristiwa kematian Kristus, penyaliban Kristus, kebangkitannya sampai Dia terangkat ke sorga. Roh Kudus yang dicurahkan memberi ilham kepada para murid untuk dengan keberanian memberitakan Kristus yang tersalibkan itu, bahwa Dia tidak mati untuk selamanya, tetapi Dia bangkit dan memberikan kita kasih karunia lewat Roh Kudus
untuk menuntun kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Dan Allah menggenapi janji-janjinya kepada Kristus yang Dia utus untuk memberikan kekuasaan kepada Kristus sebagai Mesias yang diurapi dan memberikannya tempat yang istimewa di sorga di sebelah kanan Allah untuk memerintah bersama-sama dengan Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, makna bagian firman ini bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya dan sebagai murid-murid Kristus, bahwa hal yang pertama dalam kehidupan kita harus mengakui bahwa Roh Kudus telah dicurahkan kepada para murid, semua orang percaya dan termasuk kita di dalamnya. Kita telah menerima pencurahan Roh Kudus itu lewat baptisan yang mengangkat kita dan meteraikan kita sebagai milik kepunyaan Kristus. Karena itu saat ini kita semua adalah anak-anak Tuhan, milik Kristus yang sudah lunas terbayar. Dan karena itu kita menjadi hamba dan pelayan Roh Kudus. Kita harus tunduk pada Roh yang menuntun kita, yaitu Roh Allah, untuk kita menjalani hidup di dunia yang penuh dengan tantangan dan kecemaran. Roh itu yang akan mampu membentengi kita terhadap dosa-dosa yang akan kita lakukan, sehingga ketika kita membuka diri dan hidup kita untuk dituntun oleh Roh, maka Roh itu akan membaharui kita, mengubah kehidupan kita untuk tetap menjadi milik Kristus yang hidup dalam kehendaknya, yang hidup dalam petunjuknya, yang hidup menuruti apa yang Dia kehendaki. Roh yang sama yang diberikan kepada para murid atau para rasul, Roh itu juga yang diberikan bagi kita untuk menerimanya dan memberi diri dituntun oleh Roh itu dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Selain daripada itu, ketika kita memberi diri dan membuka kehidupan kita untuk menerima Roh Kudus, Roh itu akan memampukan kita dan memberi dorongan, semangat, keberanian untuk memberitakan Kristus dimanapun kita berada, lewat hidup kita, lewat pengabdian kita, lewat pelayanan kita, lewat perbuatan sikap hidup kita, sehingga lewat apa yang kita lakukan, orang lain mengenal Kristus yang kita imani dan percayai dalam kehidupan ini. Hal yang kedua, bahwa Roh Kudus menolong dan memberikan karunia yang berbeda kepada setiap orang untuk percaya dan bersaksi demi terwujudnya kerajaan Allah di bumi ini. Roh Kudus juga memampukan, mengilhami kehidupan orang percaya untuk memahami tanggung jawab masing-masing sesuai kadar keterpanggilan bagi pelayanan gerejanya. Hal yang ketiga, kita harus sadar bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita sebagai gerejanya di zaman ini. Kuasa untuk memberitakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Maka dimanapun kita berada, kita ditugaskan untuk menyatakan kebenaran
dalam setiap hal hidup yang kita lakukan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mampu mengatakan hal yang jujur, yang benar dimanapun kita berada. Dan karena itu setiap orang percaya harus bisa mempertanggungjawabkan setiap kata-katanya dalam kehidupan ini. Dan hal itu akan dapat kita lakukan hanya dengan pimpinan dan tuntunan kuasa Roh. Kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita yaitu kuasa Roh Kudus, supaya kita berani bersaksi tentang kebenaran di tengah dunia ini. Kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita supaya pelayanan kita berdampak dan menghasilkan buah bagi dunia dan bagi sesama. Kuasa yang diberikan Tuhan bagi kita akan mampu membawa kita kepada perubahan hidup. Bahwa jika selama ini kita masih hidup dalam kedagingan kita, ketika kita minta Roh menuntun, maka Roh itu akan mampu mengubah kita, menuntun kita untuk hidup dan melakukan perbuatan-perbuatan dalam iman yang pada akhirnya menghasilkan buah-buah Roh dalam hidup kita. Seperti Petrus, murid Kristus yang paling menonjol di antara 12 murid lainnya. Dia pernah menyangkal Yesus. Dia pernah ada dalam sebuah ketidaktaatan yang luar biasa ketika dia menyangkal Kristus. Tetapi setelah dia menerima Roh Kudus, dia mengalami perubahan yang begitu besar dalam kehidupannya. Dia menjadi seorang murid yang berani, yang dengan penuh semangat memberitakan kabar baik, Injil keselamatan tentang Kristus kepada banyak orang, sehingga mereka bertobat, memberi diri dibaptis, menerima pengampunan dosa, dan memperoleh anugerah keselamatan di dalam Kristus. Kita pun menjadi manusia-manusia yang mungkin seperti Petrus, pernah gagal dan jatuh. Tetapi ketika kita minta Roh Kudus mengubah seluruh perilaku kehidupan kita, maka kita akan dapat menjadi luar biasa seperti Petrus untuk menghadirkan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Bahkan kita bisa membawa orang untuk diselamatkan di dalam Kristus lewat kesaksian kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin kita merasa tidak memiliki kualitas sebagai seorang murid, sebagai seorang anak Tuhan yang baik, sebagai seorang pelayan yang baik. Kita merasa kita tidak layak menjadi murid Tuhan, menjadi anak Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Namun seperti Tuhan sanggup mengubah Petrus dan para murid lainnya dengan cara yang ajaib, begitu juga Dia sanggup mengubah kita untuk menjadi muridnya yang taat dan setia, anak-anaknya yang hidup dengar-dengaran kepadanya, pelayan-pelayannya yang akan mampu untuk bersaksi walaupun dalam kelemahan. Sebab dalam kelemahan kita, kuasa Allah akan dinyatakan dalam kehendaknya. Sebab Tuhan dapat pakai siapa saja
untuk menjadi anak-anaknya, menjadi murid-muridnya, bahkan yang tampak buruk di mata manusia maupun di mata dunia. Kita sesungguhnya tidak layak, tetapi Roh dalam kuasa Allah itu yang melayakkan kita untuk menjadi anak-anaknya, menjadi murid-muridnya, menjadi hamba-hamba dan pelayannya. Sebab dalam semua hal hidup yang kita kerjakan dan lakukan, bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tetapi hanya karena kuasa Allah yang bekerja, menuntun, merubah, dan memperbaiki kehidupan kita. Maka dalam menjalani hidup ini, teruslah minta Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, supaya kita dapat melakukan hal-hal besar dan luar biasa bagi Tuhan dalam kesaksian lewat pekerjaan-pekerjaan kita, pengabdian-pengabdian kita, dan pelayanan-pelayanan kita. Sebab Kristus Yesus telah hidup dan Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas seluruh kehidupan kita. Maka kita harus bangga punya Kristus yang tidak pergi meninggalkan kita begitu saja ketika Dia terangkat ke sorga, tetapi Dia memberikan kita kuasa dari tempat tingginya untuk menuntun kita menjalani hidup di dunia ini, sehingga kita tidak berjalan sendiri menggumuli kehidupan kita. Roh Kudusnya sementara menuntun, menyertai, menopang dan menolong kita dalam setiap aspek hidup yang sementara kita gumuli saat ini. Mari kita tetap undang Roh menjadi bagian hidup kita, supaya Roh Kudus itu yang akan memampukan kita mengubah seluruh hidup kita, memberi kita keberanian untuk bersaksi tentang Kristus yang kita imani, dan Roh itu yang akan memampukan kita untuk mendorong, mengilhami kita, sehingga kita akan melakukan tindakan-tindakan iman dalam hidup kita untuk memuliakan Allah di dalam Kristus yang kita imani. Kita akan menjadi orang-orang yang beriman dan berani bersaksi tentang Kristus yang kita imani hanya apabila hidup kita dituntun dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya, dan biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang selalu beriman dan berani bersaksi tentang Dia dimanapun kita berada. Amin.